hari ini Katri ditemani sama Karen ya. Sudah memasuki minggu kedua bulan Mei. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara dan melindungi kita. Amin. Amin. Kita mau mulai ibadah kita naikkan pujian Lingkupiku. Sekali lagi, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu naungiku, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, di saat badai akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin, kami tenang, ku tenang sebab kita mau tetap tenang bersama Allah kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau tenang, tetap tenang bersama dengan Tuhan di tengah apapun yang terjadi. Sekalipun dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun kami tetap beribadah di rumah di tengah pandemi seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar firman-Mu, berkatilah kami. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita, amin? Amin. Sekarang merasakan Tuhan Yesus baik nggak? Iyalah. Baik banget ya, di tengah pandemi tidak ada keluarga yang dipanggil Tuhan, kesehatan tetap dijaga, bahkan sekalipun mungkin di luar sana banyak orang-orang yang salah satu keluarganya sudah dipanggil Tuhan, salah satunya kemarin kita dengar kabar yang turut mengundang duka ya, tenggelamnya kapal Selam Indonesia KRI Nanggala. Ya, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih baik melindungi keluarga-keluarga mereka. Kita doakan supaya mereka dikuatkan dan kita juga di sini tetap bersyukur karena Tuhan menjaga keluarga kita. Amin. Amin. Kita menyanyi Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Karen hafal? Hafal dong ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh.
berkesudahan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap melihat kasih-Mu. tak pernah berakhir. Hidupku, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay, untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Di tengah permasalahan yang menghimpit sekalipun, Tuhan Yesus tetap ada jalan keluar. Percaya nggak, Ren? Percaya. Percaya. Karen ingat nggak? Ada satu masa ketika Tuhan pelayanan, Tuhan masih hidup nih ya. Nah, Tuhan itu dikerumunin banyak orang. Dia mengajar di Galilea, didatengin. Dia mengajar lagi kemana, didatengin. Sampai akhirnya beribu-ribu orang datang. Nah, tahu-tahu udah sore aja. Dan Tuhan Yesus tuh kepikiran, ini orang udah makan apa belum ya? Saking semangatnya dengerin. Nah, ingat nggak kira-kira kisah apa itu ya? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Yuk, ini kisah yang sudah sering banget kita tonton, sering banget kita dengar, sering banget kita pelajari. Tapi setiap hari sekalipun kita pelajari berulang-ulang, pasti selalu ada yang baru. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Ya, kita mau lihat videonya, ini dia. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. Kalian beri saja mereka makan, kata Yesus. Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua, seru murid-murid Yesus. Berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Hah? Hah? Hah?
"Di sini ada anak laki-laki," kata Andreas. "Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil." Yesus tersenyum. "Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput." Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para murid-Nya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Nah, itu dia kisahnya tentang apa, Ran? Tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, lagu 5 roti dan 2 ikan kayaknya kurang afdol kalau kita nggak nyanyiin. Tapi karena ada banyak versi, ya. 5 roti dan 2 ikan. Nah, ada juga 5.000 orang semua kelaparan. Katrik akan nyanyikan yang 5.000 orang semua kelaparan. Mungkin buat anak-anak yang tahu di rumah boleh ikut nyanyikan. Kalau yang tidak tahu kita belajar sama-sama. 5.000 orang semua kelaparan, ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati. Semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 bakul. Semua makan kenyang, hei hei, sisa
bakul. Sekali lagi ya, 5.000 orang. 5.000 orang, semua kelaparan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati. Semua makan kenyang, hehe, sisa 12 bakul. Semua makan kenyang, hehe, sisa 12 bakul. Itu dia, Ren. Kalau yang kalian tahu apa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12. keranjang. Oh, sisa 12 keranjang. Mirip-mirip ya. Intinya sama. Ada 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Kira-kira kalian masih hafal nggak di mana ayatnya? Yuk kita buka yuk. Kita buka sama-sama di Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti itu dalam perjanjian baru kitab keempat ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca berganti-ganti ya. Karen mau ayat pertama atau ayat kedua? Ayat kedua. Ayat kedua. Oke. Adik-adik di rumah, kita buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 ya. Kita mau baca bergantian. Kalau adik-adik punya Koko, punya Cece, boleh bergantian juga sama-sama dengan Katri dan Karen di sini. Yuk, judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7 jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15 dan terakhir, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, begitulah firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti, berikan kami pengertian dan hikmat untuk memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tadi di mana Ren? Di Danau Galilea. Tuhan Yesus diikuti orang yang berbondong-bondong. Orang-orang itu kenapa mau ngikutin Yesus?
Tadi mengharapkan mujizat kesembuhan. Ya, ada yang kesembuhan karena waktu itu orang-orang di zaman Yesus itu sedang sengsara. Nah, dia menantikan Mesias atau raja orang Yahudi. Di pikiran mereka, raja itu ya bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan. Nah, waktu itu Pontius Pilatus di zaman-zaman itu ya, di zaman pemerintahan Roma. Nah, ketika sudah berbondong-bondong, apakah Tuhan Yesus cuek aja? Kan kamu yang ngikutin gitu. Kalau Katri diikutin Karen, tapi Karen seharian kayaknya belum makan gitu. Terus Katri juga care sama Karen atau kan Karen yang pengen ikut sama Katri? Ya udah biarin aja. Mau makan nggak makan terserah, kan Katri nggak minta. Gitu. Nggak gitu juga ya. Pasti ada rasa belas kasihan ya. Oh iya. Kalau misalnya Katri juga ikut Karen, Karen lagi pergi kemana gitu seharian. Karen mungkin nggak lapar. Katri kan mungkin lapar ya. Apa Karen diam aja? Kan Katri yang pengen ngikutin aku. Enggak ya? Pasti ada rasa belas kasihan. Pasti ditanya, Katri udah makan belum? Makan dulu yuk, gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia memperhatikan 5.000 orang tadi. Dia bertanya kepada muridnya siapa tadi? Filipus. Iya. Dia bertanya kepada Filipus, kira-kira ada makanan gak ya buat mereka? Terus Filipusnya jawab, kalau roti seharga sekian gak cukup. Nah, tapi ada anak yang punya berapa? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya sudah, bawa dan suruh mereka duduk, kata Tuhan begitu ya. Dan seperti yang kita tahu, mujizat terjadi. Tapi dari kisah ini kita belajar apa sih, Ren? Apa ya? Coba kalau misalnya si anak yang punya 5 roti dan 2 ikan itu nggak mau ngasih, jadi nggak mujizatnya? Ya, Tuhan bisa jadikan mujizat dari mana saja. Tapi kalau 5 roti dan 2 ikan itu yang dari anak ini nggak dikasih, ceritanya kan beda lagi. Beda lagi. Iya, beda lagi. Nggak berkelanjutan. Nggak berkelanjutan. Tapi dari kisah ini kita belajar kerelaan hati seorang anak kecil. Coba kalau Karen sama papa mama, sama engkong, sama oma, opa, tante, cece, koko lagi pergi. Ternyata mereka nggak bawa bekal minum. Atau nggak bawa bekal makanan. Nih ya, terus Karen di dalam tasnya itu punya itu air dalam kemasannya yang di cup itu. Kira-kira Karen mau, udahlah mereka kan udah gede, biarin aja aku, kan aku masih kecil, aku simpan buat diriku sendiri aja. Enggak lah. Enggak ya? Kasih ya? Good, that's good. Nah, anak kecil juga seperti itu. Anak kecil itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Satu yang kita pelajari dari kisah ini adalah tidak egois. Padahal bisa. Coba bayangin, diminta sama murid Tuhan loh, 5-5-nya dan 2-2-nya. Semuanya diminta. Kalau minta 1, aku kan makan 1 nih, yaudah 4 aja dikasih. Enggak. Tapi anak kecil itu memberikan semuanya yang dia punya. 5 roti dan 2 ikan. Coba, padahal paham nggak anak itu bahwa Tuhan itu mau menjadikan mujizat? Waktu itu pasti nggak paham ya? Nggak paham. Taunya diminta aja. Mungkin kalau kita takut, nanti aku makan apa? Ya kan? Jangan bilang nanti dimakan Tuhan Yesus sendiri. Ya, tapi enggak ya. Dan 5-5-nya dan 2 ikannya itu dikasih. Yang pertama kita belajar untuk apa? Tidak menjadi egois. Yang kedua, tentu seperti yang Karen bilang, kalau seandainya Karen pun dalam situasi yang sama dengan keluarga, Karen juga pasti akan bagikan sekalipun sedikit-sedikit ya. Murah hati. Dan yang ketiga adalah apa? Bersyukur. Ketika Tuhan mendapatkan itu, lalu apa Tuhan langsung bim salah bim abrakadabra? Bukan itu. Tapi Tuhan kumpulkan dan Tuhan bawa, lalu Tuhan mengucap syukur. Karena ada anak yang mau bermurah hati dan tidak egois, lalu Tuhan mengucap syukur dan berdoa supaya bisa cukup untuk 5.000 orang. Dan ternyata mujizat itu terjadi. Mujizat terjadi bukan hanya karena Tuhan Yesus itu punya kuasa. Cering, roti dari batu juga bisa. Bukan hanya karena itu. Tapi karena apa? Ada ucapan syukur di dalamnya. Siapa di sini yang mau mengucap syukur dan sudah mengucap syukur? Sudah ya? Karen mengucap syukur karena apa? Diberkati. Diberkati apa contohnya? Kayak
masih bisa jalan, masih bisa bernapas gitu. Oh, masih bisa jalan, masih bisa bernafas. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri. Dari kisah ini kita mau belajar apa? Yang pertama, diulang lagi ya, tidak egois. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, bersyukur. Nah, itulah hasil dari ketika kita mencari Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Dan anak kecil ini juga datang mencari Tuhan. Akhirnya apa? Kehidupan yang didapat. Mereka tidak kelaparan, mereka tetap diberkati Tuhan. Amin. Mereka diperhatikan Tuhan. Amin. Nah, ayat hafalannya. Yuk kita buka Amos 5 ayat 6a. Amos dari kitab Perjanjian Lama. Indeksnya biasanya Am. Hosea, Yoel, Amos. Tuh. Amos 5 ayat 6a. Boleh bacakan Karen? Sampai koma aja ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oke. Simple. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ketika kita mencari Tuhan, kita harus tinggalkan itu yang namanya egois. Ketika kita mencari Tuhan, kita juga harus belajar untuk murah hati. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita patut harus selalu bersyukur. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati dengan damai, sukacita daripada Tuhan. Amin. 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 Oke, itu ayat hafalannya Amos 5 ayat 6a. Kita berdoa sekali lagi. Kita mau nyanyi dulu firman Tuhan ku dengar. Ya, supaya apa yang kita dengar, kita mau lakukan dan kita mau bertumbuh di dalamnya. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi firman-Mu Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Amin. Kita mau minta tolong kepada Yesus supaya Tuhan memampukan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Kami mau mencari Tuhan supaya kami hidup dengan damai sejahtera, penuh sukacita. Kami mau hidup meninggalkan keegoisan kami. Kami mau belajar bermurah hati dan mau tetap selalu bersyukur. Berkati papa mama kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Demikian juga untuk keluarga kami dimanapun berada, Tuhan berkati. Masa depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, sekolah kami dan teman-teman kami semuanya serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, ingat Ren, tadi tiganya apa aja? Dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama, kita meninggalkan keegoisan. Yang kedua, kita belajar untuk murah hati. Yang ketiga, bersyukur. Ayat hafalannya dari mana? Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Itu saja untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan memberkati.